Harap semuanya baik semua ya. Nah, baik, kita akan lanjut lagi materi kita di pelajaran 4 ya, karena kemarin kita sudah sampai di pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, dan sekarang kita akan lanjut di pelajaran 4. Dan di pelajaran 4 ini kita akan ganti materi lagi. Di pelajaran 4 ada materi tentang 3 ciri kehidupan. Ya, 3 ciri kehidupan. Kalian boleh buka bukunya. Buka bukunya halaman 47. Ya. Nah, kemudian buka halaman 48. Kita akan membahas satu persatu ya. Nah, jadi 3 ciri kehidupan ini ada 3, yaitu ada selalu berubah, tidak memuaskan, dan tanpa diri. Ya, selalu berubah atau dalam bahasa Pali anicca, tidak memuaskan dalam bahasa Palinya dukkha, tanpa diri dalam bahasa Palinya anatta. Jadi kita akan bahas tentang anicca dulu ya, selalu berubah atau perubahan. Ya, buka halaman 48. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar yang mana kita sebagai manusia mengalami yang namanya perubahan ya. Dari mulai kita bayi ya, kita kecil. Nah, kemudian kita tumbuh menjadi balita ya, menjadi anak-anak. Kemudian kita tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Kemudian kita menjadi tua nantinya, dan kemudian kita akan mengalami yang namanya kematian ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang selalu berubah atau anicca. Buddha mengajarkan kita tentang ciri kehidupan. Dengan mengerti sifat kehidupan, kita akan menjadi lebih paham mengapa kita bersedih. Setelah kita paham, kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya supaya kita bahagia. Jika kita tidak paham tentang ciri kehidupan, kita akan terus menderita tanpa tahu cara menghadapinya. Seperti kita saat kita sedang sakit, kita paham ya apa penyakit yang kita alami. Kemudian kita bisa makan obat sesuai dengan penyakit yang kita derita, sehingga kita pun bisa sembuh. Jika kita tidak paham, maka kita tidak bisa saja makan obat yang salah ya, yang membuat kita tambah sakit. Buddha tahu kita hidup di dunia ini pasti mengalami derita, kita pasti bisa mengalami kesedihan. Jadi kita harus memahami ya yang namanya 3 ciri kehidupan ini ya. Diibaratkan seperti saat kita sakit ya. Saat kita sakit, kita harus pahami ya diri kita, kok kenapa sih saya bisa sakit? Kenapa ya? Nah, kita tahu, oh ternyata saya batuk pilek nih sakitnya. Kemudian gimana ya supaya kita bisa sembuh dari sakit ini? Kita harus minum obat yang sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Minum obat untuk mengatasi batuk dan pilek seperti itu. Nah, supaya kita sembuh ya. Nah, kalau kita tidak memahami tentang perubahan itu ya, tentang diri kita yang sakit ini, pasti kita akan asal-asalan minum obatnya ya. Kita sudah batuk pilek, tapi kita minum obat sakit perut. Nah, itu ya, kita tidak memahami tentang semua itu. Jadi kita harus memahami semua ini semua ya, tentang perubahan, tentang dukkha, tentang anatta. Ada 3 ciri kehidupan yang diajarkan oleh Buddha. Seperti ini, Buddha ajarkan ya ciri kehidupan pada kita, bahwasanya kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan atau anicca. Ya, kita juga pasti akan mengalami yang namanya dukkha, derita, dan kita juga akan mengalami tanpa diri atau tidak kekalan dalam diri kita atau disebut dengan anatta. Buka halaman 49. Dalam bahasa Pali selalu berubah disebut dengan anicca ya. Jadi ini bahasa Palinya ya, anicca. Dalam kehidupan ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Cobalah lihat di sekitarmu, apa yang tak bisa berubah. Bahkan gunung yang besar dan kokoh pun bisa meletus. Bahkan laut yang luas juga akan menyempit. Begitu pula dengan tubuh kita, perasaan kita, barang-barang yang kita miliki
orang-orang di sekitar kita, dan keadaan kita pasti bisa berubah. Nah, jadi kita nantinya akan mengalami perubahan ya. Seperti kalian sekarang sudah kelas 5, pasti mengalami perubahan ya, mulai dari berat badan, tinggi badan ya, bahkan dari suara pun mungkin sudah ada yang suaranya kok beda ya suara saya, kemarin suara saya tahun yang lalu nggak begini, sekarang kok ada sedikit besar ya suara saya. Nah, itu yang namanya perubahan ya, Anica. Nah, begitupun dengan kuku-kuku kita ya, misalkan minggu ini sudah dipotongin, nanti seminggu yang akan datang pasti akan panjang-panjang lagi. Nah, itu mengalami perubahan ya. Bahkan rambut kita ya, sekarang rambut kita masih hitam ya, kita tidak tahu nanti 20 tahun, 25 tahun yang akan datang rambut kita sudah berubah ya. Nah, itu yang namanya perubahan. Nah, ada kalanya kita sedih, tetapi sedih akan berubah menjadi gembira. Tak lama kita merasa bosan, lalu terhibur dan gembira, lalu merasa sedih lagi, gembira lagi, sedih lagi, gembira lagi. Perubahan adalah wajar. Jadi tidak hanya tubuh kita ya, perasaan kita pun begitu, pasti berubah-ubah ya. Misalkan pagi ini perasaannya senang ya, senang banget karena dapat nilai bagus, kemudian makanan kesukaan kita sudah dihidangkan sama mama, kita dimasakin enak-enak, pasti seneng ya, seneng. Nah, terus nanti beberapa jam yang akan datang kita sedih karena mainan yang kita sayangi, mainan yang kita punya dirusak sama adik kita, sedih. Nah, ya itu yang namanya perubahan ya, Anica, yang terjadi dalam diri kita. Orang-orang juga berubah, misalnya kita bisa saja bertambah sibuk sehingga tak bisa memanjakan kita lagi. Teman kita berubah, mungkin teman kita ada yang harus pergi keluar kota dan tak bisa bersama-sama kita lagi. Kakek atau nenek kita selalu bertambah tua sehingga tak kuat bermain bersama kita lagi. Perubahan adalah wajar. Jadi semua perubahan ada dalam diri kita, ada di lingkungan sekitar kita adalah wajar ya, perubahan itu wajar. Keadaan juga berubah, cuaca panas bisa menjadi dingin, cuaca dingin bisa menjadi panas. Nah, tinggal kita yang nyaman bisa saja terkena banjir atau bencana alam lainnya. Itu juga merupakan perubahan juga wajar. Nah, di sini kadang perubahan membuat kita sedih. Ingatlah bahwa perubahan adalah wajar. Mainan rusak adalah wajar. Semua barang-barang memang akan rusak pada waktunya. Ya, jadi kita tidak boleh bersedih. Ya, yang penting kita sudah bermain dan menjaganya dengan baik, bukan dengan sengaja merusaknya. Jadi kalau punya mainan kesayangan, benda-benda kesayangan ya di rumah, kalau misalkan rusak, tidak perlu bersedih ya, karena benda-benda itu, barang-barang itu pasti nantinya akan mengalami kerusakan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Nah, dengan bertambahnya umur dari benda itu ya, misalkan kita punya benda dari kita kecil ya, punya barang kesayangan dari kita kecil, nah, sampai sekarang kelas 5 benda kesayangan itu rusak. Nah, kita nggak boleh bersedih ya, kita harus paham, oh iya benda ini kan sudah ada sejak saya dari umur 3 tahun, wajarlah kalau benda ini rusak. Nah, kita harus memahami akan hal itu ya, karena itu semua mengalami Anica. Nah, di sini ada sebuah cerita ya tentang seorang wanita, ia bernama Kisah Gotami. Ya mungkin ada yang sudah pernah baca, ada belum pernah dengar, ada yang sudah dengar ya ceritanya. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama ya di rumah di sini. Hiduplah seorang wanita bernama Kisah Gotami yang memiliki seorang anak. Pada suatu hari, anak Kisah Gotami ini sakit dan kemudian tidak tertolong dan meninggal. Kisah Gotami tidak menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Ia meyakinkan dirinya bahwa anaknya cuma sakit dan pasti bisa disembuhkan. Nah, maka dari itu, ia mencari obat ya yang tepat untuk mengobati anaknya tersebut.
Ya. Sambil menggendong jasad anaknya, ia berkeliling dari rumah ke rumah meminta obat kepada orang-orang di sekitarnya supaya anaknya ini sembuh. Nah, di setiap rumah ia memohon, tolong berikan obat bagi putraku. Banyak orang menertawakan, ya. Yang jelas ya, banyak orang menertawakan karena anaknya Kisah Gotami ini sudah tidak ada, sudah tidak bernyawa, ya. Dan bahkan ia dicemooh dengan orang-orang, ya. Nah, disebutnya ini orang aneh ya, padahal anaknya sudah nggak ada. Kenapa dia minta obat, berkeliling ke tetangga minta obat, ya, dia dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki baik hati yang menasihatinya. Buddha, tabib terbaik, pasti mengetahui obat yang tepat. Ia sedang tinggal di Ngara Jatawana. Nah, kemudian si Kisah Gotami ini pergi menemui Buddha. Sesampainya di Ngara Jatawana, Kisah Gotami meminta pertolongan kepada Buddha. Ya, Buddha melihat bahwa Kisah Gotami ini sedang terganggu batinnya dan menasihatinya dengan bijaksana. Buddha berkata, baiklah, mintalah sedikit biji lada dari rumah manapun yang belum pernah mengalami anggota keluarganya ini meninggal. Ya, jadi ini syarat dari Buddha kepada Kisah Gotami. Nah, kemudian Kisah Gotami ini beranjak pergi ya, meninggalkan Buddha dan kemudian mencari segenggam biji lada dari rumah ke rumah. Ya, nah, kemudian apa yang terjadi? Setiap ia pergi ke rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, itu ada segenggam biji lada. Akan tetapi ketika ditanya apakah anggota keluarga di rumah ini ada yang sudah meninggal, pasti jawabannya iya, ya. Dan tidak hanya satu rumah, dua rumah ya, bahkan beberapa rumah sudah ia singgahi ya, dan dia menanyakan akan hal itu. Akan tetapi jawabannya sama, ya. Nah, kemudian Kisah Gotami sadar ya akan semua itu. Nah, kemudian ia menemui Buddha kembali, ya. Setelah menyadari kebenaran itu, Kisah Gotami mengantarkan jasad anaknya ke tempat peristirahatan terakhir, ya. Kemudian ia menghadap Buddha. Kemudian Buddha bertanya, bagaimana Kisah Gotami? Kamu sudah menemukan segenggam biji lada yang Buddha maksud tadi. Nah, kemudian Kisah Gotami ini menyadari semua itu dan menjawab, saya tidak membutuhkan biji lada, Bante. Sekarang saya sudah sadar bahwa kematian adalah hal yang wajar bagi siapa saja. Kemudian Kisah Gotami menjadi bersuri. Ia terus belajar dan berlatih hingga akhirnya ia mencapai kesucian. Nah, jadi Kisah Gotami ini sudah menyadari ya bahwa kematian itu sudah memang ada ya. Jadi Kisah Gotami sudah memahami itu, sudah menyadari itu. Dan pada akhirnya Kisah Gotami ini menjadi siswa Buddha, menjadi seorang bhikkhuni. Ya, tuh Kisah Gotami sudah melepaskan semuanya. Ya, nah jadi dari cerita Kisah Gotami ini kita tahu ya bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan ya, dari kita bayi, kemudian kita anak-anak, dewasa hingga kematian, ya. Kita akan mengalami yang namanya anicca. Ya, jadi kita tidak perlu bersedih ya tentang perubahan yang kita alami nanti, ya. Itu saja yang bisa Teacher sampaikan untuk materi selalu berubah atau anicca. Nanti di rumah dibaca-baca kembali, ya. Nanti kita akan bahas lagi di minggu selanjutnya, ya. Mungkin itu saja yang bisa Teacher sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar. Teacher ucapkan selamat pagi, namo buddhaya.